warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. صدق النبي على حديثه. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-45 memerintahkan kepada kita agar meminta kepadanya melalui wasilah sabar dan salat. Kata Allah: wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kalian semua kepada Allah melalui sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya salat itu sungguh berat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu dan apa hakikat dari khusyuk itu? Ternyata khusyuk arti yang sesungguhnya adalah takut, sebagaimana khasyah. Sehingga ketika ada yang menyampaikan sholat itu harus khusyuk, artinya sholat itu harus dilakukan dengan penuh rasa khawatir, dilakukan dengan penuh rasa takut. Takut apa? Takut di hari kemudian ternyata kita tidak mempunyai bekal yang cukup untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang yang sering bilang sholat itu harus khusyuk. Lalu bagaimana caranya khusyuk itu? Khusyuk ternyata ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, khusyuk atau tidak seseorang di dalam sholatnya dilihat dari bagaimana ia ketika mendengar suara azan. Ketika hayya 'alas sholat, kita masih santai-santai saja. Wis adzan kah, sholat dikit, siap-siap, wis engko maning bae, santai wae, masih suwe waktu ya. Berarti belum termasuk orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang yang penuh rasa takut kepada Allah. Sebagaimana seorang anak ketika dipanggil oleh orang tuanya, "Dek." "Iya, Mah." "Dek." "Iya, Pak." Ini anak berarti dia punya rasa takut kepada orang tuanya. Beda lagi ketika seorang anak dipanggil sama orang tuanya, "Dek," meneng beng, asik ngejar layangan. "Dek," pura-pura beli kerungu padahal kerungu. Nembe pas glombrang suara rantang. "Iya Pak, anak apa?" Berarti ini anak nggak ada rasa takut kecuali ketika orang tuanya sudah marah. Padahal kalau anak ini penuh rasa takut akan kewibawaan orang tuanya, jangankan rantang sudah melayang, baru suara dehemnya saja anak ini udah langsung menghampiri. "Iya Pak, anak apa Pak? Gimana Pak? Pripun Pak?" Begitu pula kita ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, apakah kita termasuk orang yang langsung memenuhi seruannya, atau kita justru asik santai saja dengan pekerjaan kita? Jangankan pekerjaan, lagi nongkrong santai ngudud karo ngopi ana suara adzan, ayo sholat dikit sih, engko maning bae sih santai. Ini berarti bukan termasuk orang yang khusyuk.
Tapi ketika kita mendengar suara azan, kemudian kita siap-siap, udah masuk waktu azan itu, ayo kita siap-siap. Nah, ini berarti kita termasuk orang yang khusyuk. Orang yang takut kepada Allah. Sehingga ketika Allah memanggilnya, maka ia dengan sigap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tingkatan khusyuk, yakni ketika melaksanakan wudhunya. Sudah siap-siap memenuhi panggilan Allah, otomatis dia harus siap-siap untuk mengambil air wudhu. Wudhunya pun dia hati-hati, karena takut nanti nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, maka otomatis sholatnya pun nggak sah. Dia hati-hati, dia belajar benar-benar apa saja itu rukunnya wudhu, apa saja itu syaratnya wudhu. Hingga barangkali sekarang ini kita yang sudah berpuluh-puluh tahun sholat, akan tetapi belum tahu rukunnya wudhu apa saja, mulai hari ini harusnya belajar membaca atau mendengarkan kajian dari para ustadz, dari para kiai. Apa saja rukunnya wudhu? Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat kelima Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Rukun yang pertama membasuh muka, membasuh wajah. Bagaimana cara membasuhnya? Iya, digosok pakai air. Batasan wajah itu apa saja? Dari mulai tumbuhnya rambut di kepala sampai dengan kemudian di bagian dagu. Ustaz, rambutnya langka cukul-cukule. Maksudnya apa? Gundul, priwe? Iya, pakai perkiraan saja. Faghsilu wujuhakum. Berapa kali? Afdolnya 3 kali. Kalau cuma 1 kali bagaimana? Boleh, yang penting dipastikan semuanya terkena basuhan air wudhu. Yang pertama rukun wudhu. Ustaz, kalau kumur-kumur bagaimana? Sunnah saja. Kalau mencuci hidung, gosok hidung bagaimana? Itu sunnah saja. Tapi wajibnya adalah membasuh muka. Ini kata Allah. Faghsilu wujuhakum. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Dibasuh. Yang namanya dibasuh berarti digosok sela-sela jarinya. Jangan sampai kemudian ada benda, sesuatu apapun yang menghalangi sampainya air wudhu ke bagian tubuh yang seharusnya dibasuh. Biasanya yang tidak disadari oleh kebanyakan orang itu adalah minyak. Habis makan gorengan, dicememek gorengan ini, masuk waktu duhur langsung wudhu. Tangannya masih banyak minyaknya. Belum dibersihkan minyaknya pakai sabun. Namanya tangan, Bu, Pak. Kalau ada minyaknya terus kena air kan kerasa. Nah, ini harus dibersihkan terlebih dahulu minyaknya. Kalau tidak dibersihkan terlebih dahulu minyaknya, maka sudah dipastikan air wudhu tidak meresap ke tubuh yang seharusnya dibasuh. Kalau seperti itu bagaimana? Tidak sah wudhunya. Biasa makan gorengan, apa maning mangan rujak asem, makan rujak gamel, waduh karo gorengan, baru mangan yang mencu-mencu, baru kemringet. Tobat pedesnya, ngomong tobat pedesnya tapi uruh maning uruh kan ya kan. Hati-hati, minyak ini jarang disadari. Yang kedua adalah bekas pijet, bekas pijet. Malam-malam awaknya masuk angin, dipijet, dikerok, pakai hand body, ngurus, dikerok, seawak-awak tangan. Bangun-bangun sholat subuh, mukanya banyak minyak, tangan banyak minyak,
kaki banyak minyaknya bekas dipijat sih, langsung wudu baik, enggak nempel wudunya ke bagian tubuh yang seharusnya dibasuh, otomatis tidak sah wudunya. Jadi yang malamnya habis pijat, maka di situ pagi-pagi harus ingat, ketika wudu pakai minyak kayak ini, disabun terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu, dipastikan kalau sudah hilang semuanya, minimal di tangan sampai siku, di muka, di kaki, di kepala, maka dipastikan semuanya harus hilang terlebih dahulu. Kenapa? Karena jangan sampai ada benda atau sesuatu apapun yang menghalangi sampainya air wudhu ke bagian tubuh yang seharusnya dibasuh. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, yang harus dibasuh ketika wudhu, yang kemudian ini menjadi rukun wudhu berikutnya, wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah kedua tanganmu sampai batas siku. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Ini menarik. Kalau muka dan tangan Allah pakai bahasa fagsilu, pakai bahasa basuhlah. Tapi kalau bagian kepala Allah menggunakan bahasa wamsahu, artinya apa? Usaplah. Beda antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh dipastikan dikebek bener-bener. Kalau mengusap padu nempel bae diusap. Cukup diusap. Afdolnya semua kepala dari depan sampai belakang. Minimalnya yang penting bagian kepala ada yang terkena air wudhu dan nempel ke kulit kepala. Jangan cuma nempel ke rambutnya saja. Ada orang rambutnya wis leles, ya Pak Ustad nganggo orang ngaring. Wah, jangan pengen nganggo orang ngaring. Wis leles, jadi wudhunya priwe ya Pak, tul di rambut, enggak sah. Allah perintahkan wamsahu biru'usikum, bukan wamsahu bisyu'urikum. Allah perintahkan usaplah kepalamu, bukan usaplah rambutmu. Yang ketiga, yang harus diperhatikan, pastikan kita mengusap kepala, dan kepalanya pun tidak ada minyaknya. Kepala nganggo minyak, padahal rambutnya lang apa nganggo minyak. Minyak apa kok? Minyak telon ya Pak Ustaz, dua kayak bayi. Yang keempat apa? Wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kedua kakimu sampai batas mata kaki. Ini menarik juga. Ternyata kalau bagian kepala dan bagian kaki Allah memerintahkan hanya usaplah, hanya cukup mengusap saja. Kalau tangan dikebek. Kalau kaki cukup diusap saja, yang penting merata kaki. Makanya kita kalau kaji kitab-kitab fikih ada penjelasan masul khuffi. Apa itu? Yakni mengusap bagian kaki yang ditutup dengan sepatu. Jadi kita lagi perjalanan nih, misalnya lagi jalan-jalan ke gunung atau lagi jalan-jalan, wis pokoknya OTW lah, jalan-jalan mendiwai lah, OTW lah. Kemudian wayahnya wudhu, kemudian kita enggak ngelepas sepatu, cuma ditempelin air saja, diusap air saja bagian sepatunya. Sah atau tidak? Sah. Ini menurut pandangan fikih dan dijelaskan pula di banyak hadis dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menerangkan itulah sebabnya bagian kaki Allah hanya memerintahkan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan usaplah kedua kakimu sampai dengan dua mata kaki. Ini rukun wudu yang utama. Ustaz, bagaimana dengan membasuh telinga? Itu sunnah saja. Bagaimana dengan kumur-kumur? Itu sunnah saja. Tapi intinya ada 4. Kemudian para ulama menambahkan, yakni niat dan tertib. Niat di awal, tertib di akhir. Tertib itu apa? Tertib itu yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Jangan sampai yang akhir diawalkan, yang awal diakhirkan.
Wudhu yang dibasuh tangan dulu, mukanya kapan bisa kotas tangan ya. Yang penting kan kebasuh kabeh, nggak bisa, harus tertib. Ini yang kedua, yang ketiga, yang kedua, seseorang dikatakan khusyuk atau tidak dilihat dari bagaimana ketertiban wudhunya, bagaimana wudhu yang dilakukannya. Kalau wudhunya asal-asalan berarti nggak khusyuk. Yang ketiga apa? Yang ketiga, orang sholatnya khusyuk dilihat dari bagaimana dia pandangan matanya ketika sholat. Kalau seseorang pandangan matanya ke bawah ke tempat sujud, berarti ini orang khusyuk. Maka dalam Quran surah An-Nazi'at dikatakan absaruha khashi'ah. Ada orang-orang yang pandangan matanya tertunduk ke bawah, artinya absaruha khashi'ah, orang-orang yang khusyuk tunduk ke bawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lihatnya ke bawah, itu khusyuk. Kalau ke depan bagaimana? Boleh, tapi afdalnya ke bawah. Yang nggak boleh itu ke atas. Sholat tak mata, lampu anak viral itu siji loro telu ya, ngitungi lampu lagi sholat, ngitungi lampu. Nggak boleh. Makruh hukumnya menghadap ke atas. Khusyuk artinya tunduk pandangannya ke bawah. Bagaimana dengan pikirannya yang kemana-mana, Ustaz? Pembahasan khusyuk tidak terkait dengan pikiran, akan tapi terkait dengan bagaimana gerakan seseorang ketika sholat, apakah tertib atau tidak, apakah tumak nina atau tidak. Pikirannya kemana-mana, pikiran tidak dibahas di dalam pembahasan fikih. Makanya tidak dikatakan mubtilatus sholati utawi piro-piro perkara kang batalakan sholat iku at-tafakkur, iku ake mikir fi sholati ing dalam sholat. Enggak. Yang membatalkan sholat adalah pikiran kemana-mana. Enggak. Jadi pembahasan khusyuk bukan pembahasan pikiran, tapi pembahasan bagaimana sikap seseorang ketika sholat. Orang sholatnya khusyuk bukan orang yang ketika sholat anak suara beledukan biar menang we. Anak suara om telolet om menang we. Anak suara tahu bulat digoreng dadakan 500 menang we. Itu bukan khusyuk kalau enggak kedengeran. Artinya turu, sholatnya turu, beli kerungu apa-apa. Ini orang khusyuk, dia pikirannya masih terjaga, akan tapi ketika dialihkan fokusnya dengan sesuatu yang lain, dia mengarahkannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk. Tadi malam saya ngisi pengajian, Ustaz, saya kalau sholat itu pikirannya sering kemana-mana, sholat saya batal atau tidak? Kata saya tidak batal, kecuali kalau pikirannya kemana-mana, kemudian badan juga kemana-mana. Pikirannya ngalor ngidul, badannya ngalor ngidul, tengah bisa batal kalau kayak gitu. Itu yang ketiga, sholat khusyuk itu yang penting tunduk, diam, anteng. Yang keempat, yang terakhir, orang yang disebut sebagai khusyuk sholatnya adalah orang yang selepas sholat ia semakin menjadi orang yang soleh, baik dengan sesama, menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang dermawan. Maka inilah orang yang sudah benar-benar menegakkan sholat. Wallahu a'lam. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silahkan. Mangga. Mangga. Assalamualaikum. Boleh. Ya. Menghindari apa? Anak kecil. Ya, ada suara anak kecil yang iya. Kalau anak kecil itu masuk itu melihat masjid itu sebagai mendengarkan. Jadi ada anak kecil yang naik masjid. Ini gimana sampai khusyuk? Baik, yang pertama bagaimana orang yang dalam keadaan sakit. Bagian wudhu itu kan harus sampai siku, tapi tangannya lagi sakit, Ustaz, bagaimana? Maka itu secukupnya saja. Misal di sini ada perban, cukup dilap perbannya saja, diusap. Itu juga padu diusap aja, nggak usah sampai jibrek teles kebes sorbannya, nggak usah.
secukupnya saja. Statusnya sama seperti masul khufi, seperti halnya mengusap sepatu. Boleh. Yang kedua, terkait dengan perempuan yang menggunakan make up. Makanya di sini perempuan afdolnya, lebih hati-hatinya ketika mau menggunakan make up itu wudhu terlebih dahulu. Setelah wudhu baru pakai skincare, baru pakai make up, baru pakai lipstick, baru pakai abang hijau kayak beligo. Silakan. Supaya apa? Supaya ketika wudhu lagi sudah tercukupi dengan wudhu sebelumnya. Wudhunya asal nempel aja, nggak mesti digosok semua make upnya. Kenapa? Karena sudah wudhu terlebih dahulu sebelumnya. Tapi kalau tidak wudhu terlebih dahulu sebelumnya, gimana Ustaz? Iya, kita harus dibersihkan, dipastikan bahwasanya ini sudah ngeresep nih, sudah ngeresep ke kulit muka. Maka di dalam fikih juga ada istilah ghalabatul dzon. Ghalabatul dzon itu keyakinan yang paling utama, keyakinan yang paling besar itu apa? Kita membasuh make up misalnya, perempuan membasuh make up ketika wudhu, sudah yakin udah ngeresep nih, saya yakin udah ngeresep, maka ngeresep insya Allah. Tapi kalau ternyata ragu, kayak dulu ngeresep, apa sih? Pakai minyak apa? Ya minyak bekas gorengan, pada nempel kabeh rupa emangan gorengan. Maka itu tidak sah. Kenapa? Karena zonnya yang paling besar adanya zon tidak sah, zon belum sah wudhunya. Maka tadi kalau mau make upan wudhu terlebih dahulu, ya tetap harus ngeresep walaupun ada make up ada apa, apalagi pengantin biasanya diatur sama tukang rias. Aneh, tukang rias Kang dibayar, justru tukang rias Kang ngatur. Saya dulu waktu pengantenan kayak gitu, masih inget Ustaz, masih inget, soalnya tukaran dari tukang rias. Ustaz Fahmi dibedaki kayak bayi dibedaki. Kata saya, yo kudu nurut sama tukang rias. Kang bayar siapa? Isun Kang bayar, isun Kang ngatur aja ngatur. Oh ya wis lah, terserah angel jangan ngomong dari Fahmi sih. Pahmi bae masih nom sih Bang. Maka nanti barangkali menikahkan atau barangkali ada yang mau menikah lagi di sini gitu kan. Tukang rias yang diatur sama kita yang ngebayar. Jangan tukang rias yang ngatur. Kita awas, hati-hati, mau sholat dulu, nanti sholatnya gampang dirapel, enak baik diatur. Jangan. Bahkan mohon maaf ada yang sampai dikerik alisnya, itu nggak boleh. Yang ketiga terkait dengan anak-anak kecil. Bagaimana Ustaz anak-anak kecil kalau dilarang sholatnya di masjid? Kita juga nggak melarang. Yang penting mensiasati para orang tua ketika anaknya sholat di masjid, pastikan mereka sholat tidak jauh dari orang tuanya. Ya, sebab kalau anak-anak kecil ditempatkan khusus bocil barisannya paling belakang, ya langsung baik perang dunia ketiga meledak dulu. Awal-awal takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabeh langsung wah. Kang Mangkel siapa? Imam Kang Mangkel tuh ngaji di enak-enakakan suara beli krungu gara-gara bocil. Maka boleh anak-anak kecil pada sholat di masjid, jangan dilarang. Kita maklumi juga kalau di masjid banyak anak-anak kecil lari, maklumi barangkali rumahnya kecil, nggak bisa lari-lari, ada TV, ada motor, dianjingkan di ruang tamu, boro-boro bisa melayu-melayu nih jero rumahnya sempit. Datang ke masjid Al-Ittihad lega kayak lapangan futsal. Wah, aduh, dimaklumi saja, disiasati, boleh ya. Karena Rasul pun dulu ketika sholat pernah ditunggangi sama cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, digendongi, dan Rasul tidak mengusirnya. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Semoga ada faedah, semoga ada manfaatnya. Atau barangkali ada yang nanya lagi? Kalau tidak ada, kita enggak, Pak. Masalah anak kecil yang di masjid. Sebetulnya memang tidak ada larangan mengajak anak kecil masjid. Yang penting tidak membuat keributan. Karena yang saya tahu, saya baca bahwa membuat keributan pada saat ada orang sholat itu hukumnya haram.
Syekh Syafik, dosen dari Universitas Ummul Qura di Arab Saudi. Betul. Membuat keributan di dalam sholat hukumnya haram. Itu kalau yang membuat keributannya orang-orang yang sudah mukallaf, orang-orang yang sudah besar, dewasa, gede-gede, masih pada dolanan baru, masih berisik, haram. Kalau anak-anak kecil kan belum bisa dihukumi. Kenapa? Karena dia masih bocil. Tapi kan ada orang tuanya. Nah itu dia, tadi kan udah dijelaskan, orang tuanya harus membimbingnya, dan kalau sholat dekat dengan orang tuanya, jangan dikumpulkan anak kecil di belakang semua ya pada ribut kabeh. Alhamdulillah di pondok saya kalau siang zuhur sampai asar itu banyak anak-anak kecil, ratusan anak-anak kecil, tertib, tidak ada sedikit pun yang mainan. Kalau yang imamin saya, kalau yang imamin selain saya pada rame. Tadinya pada mainan di dalam masjid, saya datang. Ada Pak Ustadz, langsung dodok kabeh anteng kabeh. Kalau ada yang mainan, kasih tahu Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, pada dodok kabeh anteng. Sampai Allahu Akbar selesai, anteng semua. Maka sebetulnya juga tergantung imamnya, hadirin. Kadang-kala kalau imamnya yang mengingatkan, kayak saya ketika mau sholat Jumat, diingatkan anak-anak ketika amin nggak usah teriak. Kalau teriak nanti Allah Maha tahu, nanti ketahuan siapa saja anak. Anteng. Imamnya sebagai komandan sholat di situ, pimpinan sholat. Dilihat, ini bocil-bocil ini, rawan anarkis ini. Diingatkan, jangan ada yang mainan. Tapi kalau imamnya woro-woro ngurusin anak-anak, kadang-kala soft, sholat aja, barisan sholat saja, nggak peduli. Anak yang masih masang sajadah, anak yang masih keruwelan sarung, main Allahu Akbar, jamaah durung pada siap. Lama numpak angkot si emak-emak nembe masuk langsung gaspol wae bagaimana. Maka imam juga berpengaruh, banyak yang berpengaruh ya. Saya kira cukup, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.